بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi. Wa yuhibbu rabbana wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kembali pembahasan kita, mungkin saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kita terima sebatas kemampuan yang saya ketahui. Saya ditanyakan, bagaimana ketika lupa pada puasa sunnah, tetapi dia telah melakukan hal yang membatalkan puasa, apakah puasa tetap sah? Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man nasiya wa wasaimun fa ahila wa ushariba falyatim sawm fa innahu at'amahu Allah wa saqahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang seseorang berpuasa dan dia lupa makan dan minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan makan dan minum kepadanya. Dari hadis ini sangat jelas dan gamblang bagi kita, siapa yang seseorang lupa melakukan hal-hal yang membatalkan puasanya, maka hendaknya dia melanjutkan dan menyempurnakan puasanya. Dan nas hadis Al-Quran atau nas Al-Quran dan nas Sunnah itu difahami kepada keitlakannya sampai datang sesuatu yang mengkaitkan. Ketika tidak ada sesuatu yang mengkaitkan, maka hadis tersebut difahami kepada kemutlakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini wahwa saim. Ya, nah saim ini lafaz yang mutlak, masuk di dalamnya puasa wajib dan masuk di dalamnya puasa sunnat. Selama tidak ada yang mengkaitkan atau mengkhususkan puasa di sini adalah puasa yang wajib, misalkan hanya puasa wajib saja, seseorang yang lupa makan dan minum dia menyempurnakan puasanya. Kalau puasa sunnah tidak, ya, selama tidak datang dalil yang mengkhususkan atau yang mengkaitkan sesuatu yang mutlak tersebut, maka dalil itu difahami kepada asalnya. Rasulullah menyebutkan apa? Puasa. Berarti masuk dalamnya puasa wajib dan masuk dalamnya puasa sunnah. Iya. Nah, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, perlu untuk kita ketahui sedikit di sini. Jalannya para imatu ahlul hadis, jalannya para fuqaha dari ulama-ulama yang terdahulu, ya, mereka mengambil bagaimana zahir hadis yang datang. Itulah yang mereka jadikan sebagai hukum. Dinukilkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, datang orang kepada Imam Syafi'i bertanya sebuah permasalahan. Kemudian Al-Imam Syafi'i membawa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang tersebut. Kemudian orang tersebut berkata, "Ya Syaf, wahai Imam, famadza ra'yuka?" Bagaimana pendapat engkau? Betul, itu hadisnya Rasulullah. Tetapi saya juga ingin mengetahui pendapat engkau bagaimana. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya, ayyus sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni
ruwitu an Nabi sallallahu alaihi wasallam walam aqulu bih. Di langit mana yang aku ingin berteduh dan di tanah mana yang harus aku pijak. Aku membawa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku tidak meyakini apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Dan riwayat yang lain, Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, hal tarani fi kanisatin min kanaisin nasara wal tarani fi bai'ah min bai'atil yahud. Apakah engkau pernah melihat aku berada di gereja-gereja Nasrani? Ataukah engkau pernah melihat aku berada di gereja di tempat ibadahnya orang Yahudi? Atau di tempat ibadahnya orang Majusi? Aku membawa sesuatu dari Nabi SAW, kemudian aku tidak mengatakan? Tentunya tidak. Jadi thariqah atau jalannya para ulama terdahulu, dari imam-imam terdahulu, bagaimana zahir hadis yang datang dari Nabi SAW, itulah yang mereka jadikan sebagai pijakan. Taib. Kemudian, Afwan Ustadz, apakah ada masa fatrah saat sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, kita tidak mengingkari adanya masa yang dikenal dengan masa fatrah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asal ini dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atha rasula." Tidaklah kami mengadab suatu kaum sampai diutus kepada mereka rasul. Jadi ketika tidak sampai dakwah kepada mereka, tidak sampai Islam kepada mereka, ya, dan mereka juga tidak memahami apa itu Islam, maka orang-orang seperti ini disebut sebagai zaman atau orang yang disebut alul fatrah. Disebutkan beberapa riwayat hadis, diantaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan sebagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala yumtinuhum. Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang mereka disebut sebagai ahlul fatrah. Ya, diperintahkan untuk mereka masuk ke dalam neraka. Nah, ketika mereka mematuhi perintah Allah untuk masuk dalam neraka, Allah akan memberikan kesejukan kepada mereka dan dimasukkan ke dalam surga. Iya. Namun ketika dia enggan untuk masuk ke dalam neraka, seperti yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka Allah celupkan dia ke dalam neraka. Ya. Jadi kalau seandainya sampai Islam kepada mereka, sampai perintah Allah kepada mereka, pasti akan mereka taati. Ya, buktinya apa? Dia masuk dalam neraka, padahal ini tempat yang paling mengerikan. Tapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak bisa difahami secara mutlak orang-orang yang mereka hidup di zaman sebelum zaman kenabian itu dihukumi semuanya sebagai ahlul fatrah. Iya, dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul, yang rasul tersebut diperintahkan untuk mengajak kaumnya beribadah hanya kepada Allah dan mengkufuri daripada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa disebutkan dalam beberapa riwayat dari pendapat para ulama, ada yang mengatakan 600 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun. Ya, nah di zaman kosongnya para nabi, antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah dalil menunjukkan bolehnya seseorang berbuat kesyirikan. Bukanlah dalil yang menunjukkan di situ orang tidak mengenal sama sekali apa yang datang dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara yang menunjukkan mereka itu mengenal adanya agama Ibrahim alaihissalam, mereka berhaji. Dalam haji mereka bertalbiyah sebagaimana kita muslimin bertalbiyah ketika kita berangkat haji. Tetapi ada tambahan kalimatnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini talbiyah yang kita ucapkan. Ini talbiyah diajarkan oleh siapa?
oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, dan dijadikan sebagai ajaran di dalam agama Islam. Nah, orang-orang musyrikin ya, yang ada di kota Mekah pada waktu itu, ketika mereka bertalbiyah, mereka berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la illa syarikan lak. Nah, ini tambahannya. Ya Allah, kami datang menyambut seruanmu. Iya, tidak ada sekutu bagimu ya Allah, kecuali sekutu yang kau jadikan dia sebagai sekutu untukmu. Nah, ini tambahannya. Siapa sekutu yang Allah jadikan sebagai sekutu menurut orang-orang musyrikin? Lata, Uzza, dan Manat. Iya, jadi lewat Lata dan Uzza dan Manat inilah yang mereka sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala kita minta melalui orang-orang ini. Ini tambahan. Ini menunjukkan mereka kenal dengan agama siapa? Dengan agamanya Ibrahim alaihissalam. Dan juga dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berkata dalam ayatnya, ya, wa idza raqibu fil fulki da'allah mukhlishina lahuddin. Dan ketika mereka berada di tengah lautan, kemudian menghampiri mereka ombak, da'allah mukhlishina lahuddin. Disitulah mereka memurnikan ibadah mereka hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Dan ketika mereka diselamatkan, maka mulailah mereka kembali berbuat apa? Kesyirikan. Mereka mengenal Allah atau tidak? Mereka mengenal Allah. Mereka tahu tidak Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang bisa menolong mereka. Tahu, mereka faham. Ini ayat Al-Qur'an. Wa idza raqibu fil fulki da'allah mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berada di tengah lautan, disitulah mereka mensucikan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalil yang ketiga disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama kali. Iya, Khadijah radhiyallahu taala anha mendatangi siapa? Pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Dia seorang pendeta dari pendeta Nasrani. Iya, berarti dia mengenal agama Nasrani. Dia mengenal Nabi Isa alaihissalam. Dia mengenal ketauhidan yang diajarkan oleh Nabi Isa. Kemudian ketika Khadijah radhiyallahu taala anha mengkhabarkan kepada Waraqah bin Naufal apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Waraqah bin Naufal berkata, "Hadin namus." Ini namus. Apa itu namus? Jibril alaihissalam. Dan kalau seandainya Nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan beriman kepadanya. Berarti apa? Ada dari kesucian kitab Injil yang dipegang oleh beberapa orang pada waktu itu, yang mereka yakin akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafhum ya? Menunjukkan apa? Mereka kenal dengan Nabi terdahulu. Dalil selanjutnya disebutkan dalam kitab Sahih, seorang pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Dia berasal dari penduduk kota Madinah. Iya, dia membaca dari kitab Taurat. Ya, setiap pengkhabaran tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat, dia berhenti lama di situ, meresapi, memikirkan, memahaminya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkanlah umurku supaya aku bisa menunggu Nabi ini. Dan Allah mengabulkan doanya. Ya, ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, ya, Abdullah bin Salam ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, bersegera dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian beliau mencocoki, ya, apakah sifat Rasulullah yang ada di hadapannya sama persis seperti apa yang kita dikhabarkan dalam kitab Taurat. Ternyata dia mendapatkan kesamaan. Kemudian dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Menunjukkan ada dari kaum-kaum yang mereka mengenal adanya Nabi sebelum datangnya siapa? Rasulullah, dan mereka masih berpegang teguh di atas agama tauhid tersebut. Dan yang terakhir, sebenarnya banyak para hadirin dan hadirat, sebuah hadis, ya, hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ra'aitu Amr bin Luhai yajur qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai,
ya, terburai ususnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Amr bin Luhai adalah seorang laki-laki yang hidup sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah meninggal sebelum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Apa perbuatan laki-laki ini? Dia bawa berhala dari keluar kota Mekah. Ya, dia bawa berhala dari luar kota Mekah ke kota Mekah, kemudian dia mengajak manusia menyembah kepada berhala ini. Jelas? Nabi SAW mengatakan apa? Ra'aitu Amr bin Luhai yajir qasbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai terburai ususnya dalam nerakanya Allah. Nah, kalau seandainya sebelum datang Nabi SAW, orang itu dimutlakan secara mutlak, mereka itu adalah zaman fatrah, dihalalkan atau dibolehkan atau diberikan udzur dikarenakan kesyirikannya, tentunya tidak datang hadis dari Nabi SAW yang Rasulullah mengkhabarkan siapa? Amr bin Luhai berada dalam neraka. Kenapa dia diazab dalam neraka? Dikarenakan perbuatan kesyirikannya. Kapan dia berbuat syirik? Sebelum diutus Rasulullah SAW. Apakah itu disebut sebagai zaman fatrah? Kemudian boleh seseorang melakukan apa saja? Nggak bisa. Ya, jadi antara satu dalil dengan dalil yang lainnya harus saling dikompromi. Bisa difahami ya? Jadi kita tidak berbicara opini. Ya, kita berbicara sesuatu itu dengan dalil dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini pegangan kita. Jelas ya? Pegangan kita adalah sesuatu yang jelas dan gamblang, apa yang datang dari Al-Quran dan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Bolehkah mengubur satu kuburan bercampur antara seorang muslim dengan orang yang kafir? Ini tidak dibolehkan. Tidak boleh orang kafir dicampur dengan seorang muslim di dalam satu kuburan. Bahkan nanti akan menjadi pembahasan kita, kalau seandainya ada seseorang mati di negeri orang kafir dan tidak ada perkuburan muslimin di sana, maka dia harus dipulangkan ke negerinya. Jangan sampai dia dikubur dengan orang-orang kafir. Orang kafir tidak boleh dikubur di perkuburan muslimin, dan muslimin tidak boleh dikubur di perkuburan orang kafir. Jadi insya Allah akan jadi pembahasan kita ya di kitab kita ini setelah pembahasan selesai apa yang sedang kita bahas. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan dulu. Insya Allah kita jawab ya soal-soal yang lainnya, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Baik, akhir dari pembahasan kita pada malam yang lalu, kita telah menukilkan 3 hadis dari Nabi SAW, di mana Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menguburkan jenazah, ya, dikumpulkan 3 orang dalam satu kuburan. Ketika dalam keadaan darurat. Apa maksudnya darurat? Dalam keadaan gempa, terjadinya peperangan, atau terjadi wabah penyakit sehingga terlalu banyak memakan korban, sulit untuk dikubur setiap jenazah satu orang, maka dalam kondisi seperti ini dibolehkan. Sebagaimana datang riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kata Syekh, fa idza thabata hada fa innahu yustahab ayyaj'ala baina kulli itsnain hajizan minat turab. Nah, kalau seandainya bolehnya dikumpulkan lebih dari satu jenazah dalam kubur, maka hendaknya dijadikan pemisah di antara satu jenazah dengan jenazah yang lainnya dengan tanah ataukah yang semisal dengannya. Jangan dirapatkan. Ya, ada pemisah. 6. Fayaj'al kullu wahidin minhuma fi mithal qubur munfarid. Jadi walaupun dia dikuburkan di dalam satu liang lahat, maka seakan-akan dia dikuburkan sendiri-sendiri. Ada pemisah antara satu dengan yang lainnya. Li'annal kafan ha'ilun ghairu hasin. Karena sebatas kain kafan sebagai pemisah itu tidak mencukupi. Karena yang namanya kain dia akan membusuk, sehingga akan tercampur antara jenazah yang satu dengan jenazah yang lainnya.
Wa dzakara dzalik fuqaha al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama Hanafiyah dan juga Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Walam yukhalif fi dzalik ila ashhab minal Malikiyah. Dan tidak ada satupun dari kalangan ulama mazhab tersebut yang berselisih kecuali apa yang dinukilkan dari sebagian Malikiyah. Dan disebutkan oleh sekelompok ulama dari kalangan Syafi'iyah, la yaj'al bainahuma syai'un illa idza kana rajulun wa imra'atun fayaj'al bainahuma turabun liyahjuz bainahuma bila khilaf. Namun dalam mazhab Syafi'iyah dipasang pemisah antara satu jenazah dengan jenazah yang lainnya ketika mereka adalah laki-laki dan perempuan. Tapi kalau seandainya perempuan semua, laki-laki semua, tidak perlu pemisah. Kapan dipasang pemisah? Ketika ada kelamin yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan mazhab Syafi'iyah. Amma idza kana rajulaini aw imra'ataini fala yuj'al. Adapun apabila jenazahnya laki-laki dua-dua ataukah perempuan dua-dua atau semuanya laki-laki, maka tidak butuh di situ pemisah. Was-sahih, namun yang sahih wallahu alam, qaul aktsarul fuqaha. Pendapat kebanyakan dari para fuqaha lima dzakaruhu min at-ta'lil. Apa yang mereka sebutkan dari alasan-alasan dan argumentasi kenapa harus dipisah antara laki-laki dengan dipisah antara satu jenazah dengan jenazah yang lain supaya tidak tercampur jenazahnya. Ya, dan kita tidak boleh mengganggu orang yang hidup, begitu juga tidak boleh mengganggu orang yang sudah meninggal. Ya, di antara dalilnya tidak boleh juga kita mengganggu orang yang meninggal. Telah datang riwayat yang sangat banyak dari Nabi untuk kita tidak boleh melangkahi kuburan, tidak boleh kita menginjak kuburan, tidak boleh kita duduk di atas kuburan. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan dengan seseorang berjalan di atas bara api lebih baik daripada dia berjalan di atas kuburan. Ini sebagai bentuk kemuliaan agama Islam, memuliakan orang yang sudah meninggal. Ya, walaupun mereka tidak merasakan, walaupun mereka tidak bisa melihat, tetapi demikianlah Islam. Memuliakan tidak hanya orang yang hidup, tetapi juga orang yang sudah wafat. Iya. Wa qala Imamu Ahmad, dan Imam Ahmad berkata, wa yaj'al bainahuma hajizan wa la yulzaq wahidan bil akhar. Kata Imam Ahmad, hendaknya dijadikan pemisah di antara satu mayit dengan mayit yang lain dan jangan dirapatkan antara satu dengan yang lainnya kecuali ada pemisah. Demikian yang difatwakan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam masalah ini. Oleh karena itu, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, sering saya sampaikan di kajian. Ya, apa saja yang ada keterkaitannya dengan agama, maka pasti kita akan mendapatkan perkara itu di dalam kitab-kitab para ulama kita. Itu pasti ada. Kalau seandainya itu adalah bagian dari agama, kita akan dapatkan di Sahih Bukhari, kita akan dapatkan di Sahih Muslim, kita akan dapatkan di kitab Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai. Kita akan dapatkan pembahasan tersebut dalam Musnad Imam Ahmad. Kita akan dapatkan pembahasan itu dalam kitab Muwatta Imam Malik, pasti secara terperinci dibahas. Ya, misalnya hukum berkurban. Di kitab apa saja yang antum baca dari kitab-kitab para ulama, terlebih kitab induk dari kitab induk dalam Islam ada berapa? Ada 6. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan 4 kutubus sunan. Ditambah dengan Muwatta Imam Malik dan ditambah dengan Musnad Imam Ahmad. Sepakat ya? Dia tidak ada satupun dari kelompok-kelompok yang ada dalam Islam kecuali meyakini ini merupakan kitab induk di dalam agama kita. Ini bukan kitab induk kelompok fulan, kelompok alan, kelompok fulana, kelompok alana, tidak. Tetapi ini merupakan kitab induk orang Islam. Iya. Maka kita pasti akan mendapatkan pembahasan tentang kurban di Sahih Bukhari, pasti ada. Kapan kita berkurban, kapan akhir berkurban, apa hewan yang dikurbankan, apa syarat-syarat hewan kurban, kapan waktunya, kepada siapa yang dibagi. Semuanya lengkap. Iya, begitu juga pembahasan iktikaf. Kapan kita mulai iktikaf, kapan keluar dari iktikaf, apa saja disunahkan dalam iktikaf, apa saja yang tidak boleh dalam iktikaf, pasti kita akan dapatkan di kitab induk itu. Apa saja. Dan ini termasuk daripada apa yang Allah khabarkan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun.
Sesungguhnya kami yang menurunkan agama ini dan kami pula yang akan menjaganya. Mafhum? Nah, sesuatu yang itu tidak ada sandarannya dari Islam, sesuatu yang tidak ada sandarannya dari Nabi Muhammad SAW, yang kemudian seseorang menisbatkan itu adalah bagian dari Islam, ya bagian dari amalan Islam, wallahi mereka tidak akan pernah mendapatkan. Ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, ada di Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, apa saja. Orang beramal dengan amalan A. Kalau itu adalah amalan Islam, pasti ada dalam kitab yang saya sebutkan tadi. Kalau itu bukan bagian dari Islam, kita tidak akan pernah mendapatkannya. Ya, nah kadang-kadang mereka akan membawa dalil yang aneh-aneh. Karena memang nggak pernah dikenal oleh para imam-imam kita dalam pembahasan sebuah permasalahan tersebut. Jelas ya? Nah ketika dia mengatakan dalam kitab, dalam kitabnya, berarti itu adalah kitab kelompoknya kalian. Kitabnya kelompok. Iya. Nah kita ingin kembali kepada kitabnya yang diyakini oleh seluruh orang Islam adalah kitab induknya mereka. Di situ kita kembali. Iya. Kalau pembahasannya ada dalam kitab, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita yang paling suci, istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sucikan dari langit ketujuh. Kalau kita cerita ada dalam kitab-kitab Syiah menyebutkan Aisyah adalah seorang wanita pelacur, ada. Bahkan mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab tafsirnya Syiah. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi-sapi. Dalam kitab-kitab tafsir Syiah, sapi di sini diinginkan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada dalam kitab. Tapi kitab apa? Kitab kelompok. Dan apakah menunjukkan perbuatan itu jadi benar karena ada dalam kitab? Hah? Apakah keyakinan mengatakan Aisyah sebagai wanita pelacur jadi benar karena ada dalam kitab? Ya walaupun kitabnya kuning warnanya, nggak bisa. Sesuatu itu bukan pegangannya dalam kitab, bukan pegangannya ada dalil enggak, itu pegangannya. Dan yang menjadi dalil pokok dalam ajaran Islam adalah apa? Kutubus sittah. Ya, ditambah dengan Muwatta Imam Ahmad dan Musnad Muwatta Imam Malik dan Musnad Imam Ahmad. Jadi sebenarnya mudah untuk kita mengetahui itu bagian dari ajaran Islam ataukah bukan bagian dari ajaran Islam. Ya, mudah untuk kita mengetahui sesuatu yang dimasukkan ke dalam Islam padahal itu bukan bagian dari Islam. Ini patokannya, ini pegangannya. Ya, ini pakemnya. Yang nggak bisa diubah, yang nggak bisa diotak-atik, dan itu merupakan dari kesucian agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak akan ada satupun orang menambah bagian dari Islam. Tinggal kita tanya dalam kitab apa pegah dalam masalahnya. Nah kitab pokok ji ba gure kamu. Pe kitab pokok ji na. Ya, yang kitabnya hana satu pe. Kamu mendang yang pe kitabnya. Berarti apa? Allah mengatakan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai apa? Rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi bukan hanya di kelompok tertentu, bukan hanya di kelompok A, bukan hanya di suku A. Islam itu adalah agama yang seluruh manusia dia akan tahu kalau itu adalah bagian dari Islam. Jadi nggak mungkin hanya orang Jawa saja yang tahu Islam, orang Aceh ada yang nggak tahu dari ajaran Islam, nggak mungkin. Karena Islam itu adalah agama yang kepada seluruh manusia. Jadi nggak hanya di kelompok-kelompok tertentu. Berarti itu kesimpulannya apa? Amalan kelompok tertentu. Ya, jangan dinisbatkan kepada Islam, karena Islam adalah sesuatu yang sudah jelas pondasinya. Mafhum ya? Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah di sini, al-jama' bainar rajul wal mar'ah. Apakah boleh untuk kita mengumpulkan antara laki-laki dengan perempuan dalam satu kuburan? Dzakaral fuqaha al-madzahib al-arba'ah jawazul jama' bainar rajul wal mar'ah fil qabri al-wahid inda ta'akkad darurah. Disebutkan oleh para fuqaha mazhab yang 4, bolehnya mengumpulkan antara laki-laki dengan perempuan di satu kuburan ya ketika terjadi darurat.
Ya, bisa dibaca dalam kitab Bada'i'as Sani' di jilid yang pertama di halaman 319 dan bisa dibaca di kitab Mawahibul Jalil di jilid yang kedua di halaman 236 dan juga bisa dibaca dalam kitab Al-Um di jilid yang pertama di halaman 462 dan juga bisa dibaca Mukhtasar Al-Kharqi Ma'al Syarah Az-Zarkashi di jilid yang kedua di halaman 363. Ya, semua imam madhab atau semua daripada madhab-madhab yang ada, mereka mengatakan bolehnya dikumpulkan antara laki-laki dengan perempuan dalam satu kuburan dalam keadaan darurat. Iya. Wa qad ruya dzalik an jama'ati minas salafi minhum Atha' wa Mujahid wa Qatadah qalu wa yuqaddimu ar-rajul amama al-mar'ah fil qabri. Dan telah diriwayatkan dari sebagian para ulama salaf, ulama terdahulu, di antaranya dari Atha', dari Mujahid dan juga dari Qatadah, mereka semuanya berkata kalau seandainya dikumpulkan di antara laki-laki dengan perempuan, maka dikedepankan laki-laki di atas perempuan. Jadi ada laki-laki, atas perempuan ada berapa orang, maka laki, baru setelahnya apa? Perempuan. Jadi diatur. Ya, dan pengaturan ini dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dan itu kita bisa merujuk ya di kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah dalam Kitabul Janaiz. Ya, Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah menulis sebuah kitab dengan judul Musannaf. Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah adalah gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim. Apa isi kitabnya? Isi kitabnya adalah riwayat-riwayat yang datang dari sahabat Nabi SAW dan juga datang dari para ulama tabi'in. Bagaimana mereka beragama? Inilah yang jadi rujukan kita untuk memahami bagaimana ulama-ulama terdahulu mereka memahami agama itu sendiri. Iya. Kemudian idza jama'a baina aktsar min mayyit fa qabrin qaddima ila al-qiblah afdaluhum. Jadi kalau seandainya terkumpulkan banyak jenazah dalam satu kuburan, maka dikedepankan yang paling mulia di antara mereka. Ya, kecuali dalam keadaan sudah tidak mungkin untuk dilihat siapa yang lebih mulia. Apa yang terjadi di Aceh pada waktu yang lalu, ketika terjadi tsunami, dalam satu liang lahat mungkin ada ribuan orang. Di mana mau diketahui mana yang lebih mulia? Itu tentunya fattaqullaha mastata'tum. Ini kita bercerita sesuatu yang mungkin untuk dia melihat siapa yang lebih afdol di antara orang itu semuanya, maka dialah yang paling dikedepankan. Tsumma alladzi yaliha fil fadilah. Kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya. Li'anna jihatul qiblah fid dafn hiya jihatul fadilah. Dikarenakan arah kiblat itu merupakan arah yang paling mulia. Wa dzakara dzalika fuqaha al-Hanafiyah wal Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah. Dan ini juga sebagaimana disebutkan dari ulama-ulama Hanafiyah dan juga ulama Malikiyah dan juga ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Dan dalil yang menunjukkan masalah ini, hadis yang datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pada Yaumul Uhud berkata, ayyuhum aktsar akhdhan lil Qur'an. Siapa di antara semua ini yang paling jago dalam Al-Qur'an? Fa idza usyir ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Kemudian ditunjukkanlah satu di antara keduanya yang paling afdol, kemudian dialah yang dikedepankan di lahat tersebut. Ini sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dzakara fuqaha asy-Syafi'iyah wal Hanabilah annahu law mata jama'atun fi waqtin wahidin wa amkan dafnuhum wahidan fa'ala dhalik. Fa in kanu aqarib lahu fayabda bi aqrabahum fayabda bi abihi thumma ummihi thumma al-aqrab fal aqrab. Fa in kana akhwain qaddama akhbaruhuma fa in istaw aw kanata zawjataini aqra bainahuma. Hadza illam yakhsha taghayyur ahadahum fa in khushiya taghayyur ahadahum bada bihi thumma mimman yakhsha taghayyuruhu ba'dahu. Subhanallah. Antum melihat bagaimana kesempurnaan agama kita. Sedetail ini dibahas. Disebutkan oleh para ulama fuqaha Syafi'iyah, itu bisa dibaca dalam kitab Al-Majmu' Muhadzab di jilid yang kelima di halaman 247. Iya, disebutkan dan juga dalam Hanabilah di kitab Al-Mughni di jilid yang ketiga di halaman 513. Seandainya terjadi kematian jamaah, terjadi kecelakaan misalnya dalam satu bus, meninggal 30 orang. Dan mereka semua adalah kerabat dekat. Si ibu, si bapak, nenek, dan lain sebagainya. Maka, wa amkan dafnuhum wahidan.
Kalau seandainya memungkinkan untuk dikubur satu-satu, maka dikubur satu-satu. Kalau memungkinkan. Fa in kanu aqarib, nah kalau seandainya mereka semua adalah kerabat, maka dimulai bi aqrabuhum, paling dekat dari kerabat tersebut, dimulai dari si bapak. Kemudian si ibu, kemudian yang paling dekat dari kerabat tersebut, anaknya dan lain sebagainya. Nah kalau seandainya si anak itu bersaudara, abang, adik dan lain sebagainya, maka dikedepankan siapa? Si abangnya. Iya. Nah kalau seandainya misalnya yang meninggal adalah 3 istri, ya kebetulan si suami ini dia punya 3 istri, maka istri mana yang paling dikedepankan untuk dikubur? Istri yang pertama atau istri yang terakhir? Disebutkan dalam mazhab Syafi'iyah aqra bainahuma. Dia apa? Diundi. Jadi diundi, oh inang yang kelai itu. Sudah, istri yang ketiga dikuburkan. Iya, karena memang di dalam Islam para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, itu tidak ada perbedaan antara istri pertama, istri kedua dan istri ketiga. Di dalam masalah warisan, ya, ketika si suami meninggal, maka warisan yang diberikan kepada istri pertama itu sama dengan warisan yang dibagi kepada istri yang ketiga. Gak boleh karena saya adalah istri pertama misalnya, maka hartanya lebih banyak, saya gak bisa. Hukum Islam tidak boleh membolehkan hal yang seperti itu. Kecuali kalau seandainya si perempuan tadi dia punya harta, ya sudah diambil dulu hartanya. Apa yang tersisa dari warisan tersebut itulah yang dibagi adil secara hukum Islam antara istri pertama, istri kedua dan istri ketiga. Dan begitu juga anak istri pertama dengan anak istri kedua dan anak istri ketiga itu tidak ada beda dalam membagi harta warisan dari si bapak. Gak boleh karena dia istri yang pertama, anak istri pertama lebih banyak mendapatkan daripada anak istri yang ketiga. Gak bisa, ini zalim namanya. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kepada kita Islam ketika membolehkan hal-hal yang seperti ini, ya bukan ingin mendolimi wanita, tetapi justru di situ memuliakan wanita. Yang anehnya, orang-orang hari ini ketika Islam berbicara bolehnya, ya poligami dengan cara tentunya kesucian dan punya syarat-syarat di dalamnya, itu direndahkan, tidak adil. Tapi wanita-wanita yang dijadikan sebagai teman perzinaan, itu dibolehkan. Bukankah ini menghina wanita tersebut? Wanita itu tersebut dizinai. Dia tidak berhak mendapatkan warisan. Anaknya kalau dari hasil zina juga tidak mendapatkan apapun. Bukankah ini zalim namanya kepada wanita? Bukankah ini menzalimi seorang wanita? Ya, antum melihat bagaimana kesucian Islam. Ketika memang laki-laki itu melakukan poligami, maka apa? Hak antara istri pertama, istri kedua, istri ketiga itu sama. Hak yang dimiliki oleh anak-anak di antara semua istri juga apa? Semua sama. Ini menunjukkan Islam itu adalah agama yang adil dan agama yang tidak pernah mendolimi siapapun. Iya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seluruh perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalamnya ada kemuliaan. Ya, ada keutamaan, ada keagungan. Apakah dalam urusan dunia mereka ataukah dalam urusan akhirat mereka? Itu harus kita yakini sebagai umat Islam. Ya, jangan kita mengambil hukum Islam yang sesuai dengan hawa nafsu kita, yang tidak menyelisih keinginan kita, kemudian kita menolak sebagian daripada ajaran Islam yang lainnya, enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita seluruhnya dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara apa? Secara sempurna. Dan bukan berarti ketika Islam membolehkan hukum poligami, ya kemudian tanpa ada aturan, nggak bisa. Ada aturan-aturannya yang diatur di dalam agama kita. Jadi bukan serampangan, asal poligami sudah selesai. Tidak, ada aturan-aturan mainnya yang diatur di dalam agama kita, dan tentunya ini bukan pembahasan kita di malam hari ini. Cuman saya ingin mengisyaratkan ada aturan di dalam Islam kapan seorang laki-laki boleh dia melakukan poligami. Jelas ya? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, fa in istau aw kanat az-zawjani aqra bainahuma hadza wa illam yakhsha taghayyur ahaduhum. Ini kalau seandainya tidak dikhawatirkan terjadinya perubahan dari jenazah. Tapi misalnya ada satu jenazah sudah mulai bau dan lain sebagainya, yang lainnya mungkin masih agak lumayan segar, maka dikuburkan mana yang kira-kira sudah mulai apa?
terjadi perubahan tersebut walaupun dia adalah anak yang paling kecil di antara kerabat tersebut. Demikian yang disebutkan oleh ya madhab Syafi'iyah dalam masalah ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Ini soal berapa menit lagi azan? 3 menit lagi. Oh sudah azan. Baik, insyaallah kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang ya. Sudah azan. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang pembahasan kita hukum ya mengubulkan jenazah di perkuburan orang-orang kafir, apakah boleh ataukah tidak. Wallahu taala alam bisawab. Saya akhiri. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.